Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video kali ini saya hendak mengajak kita mengetahui serta mendalami akan apa yang terjadi baru-baru ini dan seperti yang cukup viral di kalangan umat kita, yaitu tragedi pembunuhan seorang pastor bernama Pastor Jesse Tran Ngoc Tan OP. OP adalah singkatan dari Ordo Predicatorum. Predicatorum artinya pengkhotbah, pengwarta. OP adalah ordo religius yang didirikan oleh Santo Dominikus dengan salah satu karismanya ialah sebagai pewarta sabda Allah, terutama dengan berkhotbah. Dalam video ini juga kita akan melihat bagaimana uskup di keuskupan tempat pastor ini berkarya dan dibunuh memberikan satu ungkapan yang mencengangkan kita, yang mengagumkan bagi kita, yaitu perihal apa sebenarnya yang ada di balik kematian sang pastor. Nah, mungkin sudah banyak dari kita yang mengetahui kisah yang cukup viral ini, yaitu bahwa Pastor Tran ini yang tergolong relatif muda ini, yaitu sekitar 41 tahun masih, ia dilahirkan pada 10 Agustus 1981 di kota Saigon dan mengucapkan kaulnya pada Agustus 2010 yang lalu. Dia ditabiskan imam pada tahun 2018. Dan memang bagi kita secara manusiawi sangat disayangkan bahwa pada usia yang masih muda, sebagai pastor yang muda pula, ia tewas dibunuh oleh seseorang tatkala pastor ini sedang berada di ruang pengakuan untuk pelayanan sakramen tobat. Ia sedang mendengarkan pengakuan dosa dan sebelum misa sore pada Sabtu malam tanggal 29 Januari yang lalu. Ternyata selain pastor ini masih ada juga biarawan Dominikan lain yang juga terluka namun tidak sampai meninggal dunia, yaitu tatkala biarawan ini juga berusaha menghentikan serangan itu dan ia juga terkena serangan pisau kali itu. Pastor Tran sebenarnya masih sempat mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Ya, namun naasnya ia tidak dapat tertolong lagi sehingga beberapa jam kemudian, yaitu pukul 23.30 waktu setempat pada malam hari tanggal 29 Januari itu, dia akhirnya meninggal dunia. Kejadian pembunuhan ini telah membuat terkejut komunitas lokal di sana, di mana sebenarnya saat itu mereka tengah sibuk mempersiapkan kegembiraan menyambut tahun baru Imlek. Negara Vietnam memang cukup merayakan Imlek dengan cukup meriah karena mayoritas warganya merayakan Imlek. Nah, otoritas setempat memang segera menangkap pelaku penyerangan itu, yang menurut beberapa sumber disebutkan bahwa orang itu diduga sakit mental. Ada juga media lain yang menyebutkan bahwa sang pembunuh diduga seorang yang kecanduan obat-obat terlarang. Pembunuhan ini menyimpan misteri yang cukup mendalam karena memang sang pastor adalah seorang yang berhubungan baik dengan siapapun. Ia dikenal tidak memiliki konflik yang cukup dalam dengan siapapun, sebagaimana disaksikan oleh seorang rekannya, yaitu Pastor Paul Chow Tang, kepada salah satu media. Nah, satu hal yang bisa kita tanyakan ialah, apa latar belakang penyerangan terhadap sang pastor tersebut? Ada beberapa dugaan-dugaan yang bermunculan, dan memang dugaan-dugaan itu bisa saja dikaitkan dengan suasana khas negara Vietnam. Seperti yang mungkin telah kita ketahui, bahwa sampai saat ini adalah Vietnam negara berbasis komunis. Pemerintahannya pun dikuasai oleh para pemerintah dari latar belakang komunis. Namun jangan pikir bahwa suasana itu serta-merta membuat negara Vietnam tidak boleh beragama sama sekali penduduknya. Karena di sana terjadi juga kehidupan beragama dengan mayoritas agama adalah Buddha. Di Vietnam pula ada banyak para pemeluk agama Katolik. Dan para umat Katolik di sana
memiliki beberapa keutamaan yang menjadi teladan bagi mereka. Umat Katolik Vietnam terkenal sangat devosional. Kehidupan Katolik mereka kita katakan cukup membatin. Mereka memiliki kekayaan spiritual lainnya, yaitu bahwa Katolik Vietnam sudah memiliki sejumlah orang kudus, bahkan martir yang telah dikanonisasi oleh Vatikan. Bahkan, mereka juga punya kisah penampakan Bunda Maria kepada umat Katolik Vietnam yang cukup populer di antara mereka. Namun, sedikit banyak memang pemerintahan komunis tentu juga mempengaruhi kehidupan umat beragama, terutama Katolik di sana. Karena itu bisa jadi ada orang yang mengira bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana di mana sang pelaku adalah orang suruhan dari kelompok tertentu. Pemakaman sang pastor dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari Senin, dan sebelumnya pada hari Minggu di Kapel Santo Martin di daerah Dong Nai. Jasadnya disemayamkan untuk diadakan misa arwah. Kita memang belum jelas mengetahui apa latar belakang pembunuhan itu. Apakah memang karena pelakunya adalah seorang yang sakit mental, atau ada kaitannya dengan pembunuhan berencana. Namun, kiranya yang mengagumkan dan bisa kita pegang ialah apa yang disampaikan oleh uskup setempat, uskupan Kontum, uskupan di mana sang pastor bertugas, yaitu uskup Nguyen Hung Vi, di mana uskup ini secara langsung memimpin misa arwah sang pastor pada hari Minggu yang lalu dan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam, terlebih kepada paroki di mana sang pastor melayani, dan tentu saja kepada para saudara Dominikan Provinsi Vietnam, karena sang pastor adalah seorang Dominikan dari Provinsi Vietnam. Dalam misa arwah inilah sang uskup membongkar apa yang terjadi di balik kematian sang pastor menurutnya. Ia mengungkapkan bahwa kematian pastor ini adalah suatu misteri atau dari kehendak Tuhan. Memang kita tidak dapat mengerti secara penuh apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan, katanya. Kita hanya dapat menyerahkan pastor yang kita cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Pastor Joseph Tran saat ini sedang dalam perjalanan ke dalam keabadian dan tak perlu khawatir bahwa tidak akan ada apapun yang dapat memisahkannya dari cinta Tuhan. Begitu pula dengan kita yang masih hidup, tak akan ada yang dapat memisahkan kita dari cinta Tuhan. Ditambah oleh uskup ini lagi. Dilanjutkannya bahwa ketika pastor itu diserang, dia sedang berada dalam posisi Kristus yang sedang membagikan pengampunan Allah. Karena itu kematiannya haruslah kita mengerti sebagai kematian rahmat, kematian berkat, di mana ia sungguh menjadi persona Kristi. Inilah yang harus kita lihat di balik kematiannya. Bahwa di balik kematiannya kita melihat keindahan dan keagungan imamat seorang imam, keagungan seorang pastor, kata uskup ini. Di hadapan jenazah sang pastor, uskup ini pula dengan rendah hati memohonkan agar pastor ini kiranya mendoakan pula seluruh dunia agar giat bekerja sama untuk mengikuti pelayanan sebagaimana yang telah dilakukannya. Nah, para saudara sekalian, dengan demikian sang uskup membongkar kepada kita suatu yang indah dan mengagumkan dari kematian sang pastor, yaitu bahwa kematian sang pastor di satu sisi mau menunjukkan kepada kita keagungan imamat, apalagi karena beliau meninggal di saat ia sedang dalam posisi Kristus, yaitu mengalirkan pengampunan dan belas kasih Tuhan dalam sakramen tobat. Inilah yang menarik dari kematian pastor itu. Perlu kita melihat bahwa memang sakramen tobat adalah sakramen yang sungguh agung dan besar. Karena di saat dalam sakramen tobat, Tuhan sedang mengampuni dan merangkul kita. Dan itu hanya dapat terjadi dengan kehadiran seorang imam. Tanpa ada seorang imam atau pastor atau romo, maka sakramen yang luar biasa ini tidak mungkin dapat terjadi dan mengalirkan pengampunan. Tanpa seorang imam, perdamaian kita dengan Allah tidak terjadi. Karena itulah kita sangat menghormati para imam juga karena rahmat sakramen tobat yang boleh mereka layani.
Nah, karena itu salah satu pesan penting dari kematian pastor ini adalah agar kiranya kita kembali melihat keagungan sakramen tobat dan imam sebagai pelayannya. Harus diakui bahwa menjadi pelayan sakramen tobat itu adalah pelayanan yang menuntut pengorbanan seorang imam. Karena memang mendengarkan pengakuan saat sakramen tobat itu tidak gampang. Perlu kesetiaan untuk mendengarkan. Seorang pastor harus rela duduk sekian lama sembari dengan penuh perhatian mendengarkan sehingga ia bisa memberikan nasihat yang tepat bagi si penerima sakramen tobat. Karena itu pula lah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sakramen tobat ini bagi para imam adalah suatu pelayanan yang sungguh dapat menghantar mereka pada kekudusan. Kita ingat juga bahwa ada dua santo dalam gereja kita yang sangat dihormati karena kesetiaannya hadir di ruang pengakuan. Dan kami para kapusin patut berbangga bahwa kedua orang kudus yang saya maksudkan itu adalah saudara kapusin, yakni Santo Padre Pio yang sangat terkenal itu, dan Santo Leopold Mandik yang juga adalah seorang pastor. Mereka menjadi kudus salah satunya karena kesederhanaan dan kesetiaan mereka berada di ruang pengakuan. Mengapa mereka mau sekian lama berada di ruang pengakuan walau membosankan? Ya, karena mereka ingin membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Dan Tuhan kiranya sangat menghargai yang mereka lakukan. Allah dengan caranya yang ajaib menunjukkan tanda yang luar biasa di mana kedua jenazah pastor ini, walau sudah meninggal ada yang sudah ratusan tahun dan ada yang puluhan tahun, namun ternyata kedua jenazah mereka masih utuh sampai sekarang. Dan pada tahun Kerahiman Ilahi tahun 2016 yang lalu, di mana gereja merayakan belas kasih dan kerahiman pengampunan Tuhan, Paus Fransiskus meminta agar para saudara kapusin membawa dua jenazah yang utuh itu ke Basilika Vatikan kala itu, untuk menekankan bahwa kerahiman Tuhan itu nyata dalam sakramen tobat di ruang pengakuan dan yang sudah diteladankan oleh kedua orang kudus, yaitu Padre Pio dan Santo Leopold Mandik. Sungguh mengagumkan. Demikianlah video kita kali ini. Kita doakan agar jiwa sang pastor di Vietnam tadi yang meninggal karena pembunuhan itu diterima Tuhan dan kelak ia menjadi pendoa bagi kita. Hidupnya menunjukkan bagi kita betapa besar cinta dan kerahiman Allah bagi kita. Karena itu kita senantiasa dengan penuh hati berseru, Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.